Pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, pemerintah melalui Kementerian Pan-RB menerbitkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2019, tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, di lingkungan instansi pemerintah. Sebagai tindak lanjut Permen Pan-RB dimaksud, Kementerian Desa PDTT telah menerbitkan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 220 Tahun 2020 tentang pedoman pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Desa PDTT. Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK-WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen pimpinan dalam membangun zona integritas merupakan hal yang utama. Untuk membangun zona integritas tidaklah mudah. Diawali dengan pencanangan yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan seluruh pegawai, dengan menandatangani fakta integritas secara terbuka, dan dipublikasikan. Selanjutnya, dalam membangun zona integritas terdapat beberapa komponen pengungkit yang harus dilaksanakan, yaitu: pertama, manajemen perubahan, bobot nilai, 8%. Dibutuhkan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran, untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik. Kedua, penataan tata laksana, bobot nilai, 7%. Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, dan efektivitas proses, dan prosedur kerja. Ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, bobot nilai, 10%. Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur. Keempat, penguatan akuntabilitas, bobot nilai, 10%. Merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kelima, penguatan pengawasan, bobot nilai, 15%. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Dan keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik, bobot nilai, 10%. Untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik kepada masyarakat. Kemudian, komponen hasil terdiri atas: pertama, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, diukur menggunakan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dengan bobot nilai 20%. Kedua, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, diukur melalui Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) dengan bobot nilai 20%. Tahapan penilaian zona integritas meliputi: pertama, unit kerja melakukan pengisian LKEP-MPZI melalui tim penilai mandiri atau TPM. Kedua, Itjen selaku tim penilai internal atau TPI akan melakukan penilaian terhadap unit kerja yang diusulkan. Ketiga, penilaian internal dilakukan dengan meneliti, dan mengevaluasi jawaban LKE beserta dokumen pendukungnya. Keempat, pelaksanaan presentasi secara panel, disampaikan oleh pimpinan unit kerja, dan dihadiri oleh TPM. Kelima, hasil penilaian TPI bagi unit kerja yang memenuhi kriteria, disampaikan kepada Menteri, untuk diusulkan kepada Kementerian Pan-RB, selaku tim penilai nasional, atau TPN. Dan terakhir, apabila telah memenuhi syarat, TPN akan melakukan evaluasi terhadap unit kerja tersebut, untuk direkomendasikan sebagai unit kerja berpredikat WBK-WBBM. Predikat zona integritas WBK-WBBM, sewaktu-waktu dapat dicabut, jika unit kerja tersebut tidak lagi memenuhi indikator WBK-WBBM. Mari, bersama membangun zona integritas di Kementerian Desa PDTT yang kita cintai. Salam apik.